Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Lilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Mas Dani SBR, dan juga kisahnya pastinya kisah yang ditunggu-tunggu ya, kisah warung kopi Bang Doni. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa klik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk ikut hadir di pernikahan keluarganya Gembul. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on. Pernikahan keluarga Gembul di kota Brebes, warung kopi Bang Doni. Pagi itu langit tampak cerah. Hijauan burung-burung mengisi melodi di udara dengan diiringi suara gesekan sapu lidi dari ibu-ibu yang menyapu di depan halamannya, menambah romantik syahdu di pagi itu. Seperti pagi-pagi biasa, Doni nampak berjejer dengan Gembul dan Jumeri asyik menikmati sarapan nasi uduk buatan Ma Zubaida. "Bang, saya mau deh belajar silat dari abang, biar saya punya refleks kayak abang. Jadi pas kemarin kejadian di tempat Mang Omran itu, yang nolongin Mbak Clara bukan abang, tapi saya. Hehehe, kan abang udah punya Mbak Nani, jadi mendingan saya yang nolongin dia kemarin," ungkap Gembul. "Ngapa sih, Bul? Pagi-pagi udah ngaco aja ngomongnya. Mau segala pakai belajar silat. Elah, lo bergerak aja males, belaga-belagaan lo mau belajar silat. Jangan kelaguan dah. Tuh, bulu hidung lo pada keluar," sahut Doni sewot. "Iya nih Mas Gembul, pagi-pagi sekonyong-konyong mau belajar silat," timpal Jumeri. Kamu gak tahu aja Jum. Kemarin pas Bang Doni nyelamatin Mbak Clara, kelihatannya keren banget. Bang Doni pas nangkep itu kayak bintang film Bollywood. Siapa yang namanya? Aduh saya lupa. Oh iya, kayak Mithun Chakraborty. Wah, pokoknya keren banget Jum, ungkap Gembul antusias. Di situ Jumeri menyela pembicaranya. "Oh iya, kata Mas Gembul, Mbak Clara itu yang punya kafe di seberang itu ya Bang?" tanya Jumeri penasaran. "Iya, kebetulan waktu itu kita ketemuan di acara pembukaan toko buahnya Mang Kamran," jawab Doni. "Wah, terus itu gimana ya Bang?" tanya Jumeri. Gimana maksud lo?" tanya balik Doni. "Ya, maksud saya pas abang tahu kalau Mbak Clara itu punya kafe di seberang, tanggapan abang gimana? Apa abang punya strategi khusus buat ngadepin dia?" tanya Jumeri lagi. "Kagak ada, kagak pakai strategi-strategian. Pala gua puyeng mikirin strategi," keluh Doni. Iya Bang, katanya Mas Gembul juga kalau Mbak Clara itu orangnya cakep ya Bang. Kalau boleh, kalau boleh ini mah ada nomor WA-nya nggak ya? Saya cuma mau lihat statusnya," ucap Jumeri cengengesan. "Lah, samanya anjing lu Jum, jangan belaga genit dah, alis lu no berantakan," sentak Doni kembali sewot. Di situ Gembul kembali menanyakan mengenai niatnya yang ingin belajar silat dari Doni. Bang Doni, ini saya mau belajar silat gimana Bang?" ucap Gembul ngotot. Akhirnya karena merasa jengkel, Doni pun langsung berdiri dan menarik Gembul untuk mempelajari silat saat itu juga. Suek lu, ayo dah lekasan, buruan lu berdiri." Seketika Gembul pun menuruti perintah Doni dengan sigap. Dia langsung berdiri dan menunggu perintah selanjutnya. "Pertama-tama gue pengen lihat nih kuda-kuda lu Bul," ucap Doni. "Kuda-kuda itu gimana ya Bang? Coba dong peragain, saya mau lihat dulu," sahut Gembul. "Ya murid suwe, baru-baru udah nyuruh-nyuruh guru aja. Nih lu liatin gua, begini yang namanya kuda-kuda," timpal Doni sambil memperagakan gerakan kuda-kuda. Lihat itu, Gembul pun segera menirukan gerakan yang diperagakan oleh Doni. Dengan bersusah payah, Gembul melakukan kuda-kuda versinya sendiri. Dengan suara ternganga, Gembul berkata, "Gimana Bang? Kuda-kuda saya udah bener belum Bang?" Di situ, dengan seksama Doni memperhatikan gerakan Gembul. Matanya menatap tajam pada lekukan tubuh Gembul yang nampak lebar itu. Setelah ditelaah, Doni pun langsung menilai, kalau gue perhatiin,
Ini mah bukan kuda-kuda Bul ya. Ini namanya kebo-kebo, saut Doni yang langsung nyelonong masuk ke dalam rumah. Rupanya saat itu Doni hanya ingin mengerjai Gembul ya. Doni memang tak berniat sedikit pun untuk mengajari Gembul silat. Tak pelak Gembul pun menjadi jengkel. Wong edan bocah petakilan orang anak pendidikannya dasar kadal bunting. Kirik umpat Gembul melihat tingkah konyol Doni barusan. Sementara itu Jumri hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal di depan teras saat melihat Gembul dikerjai oleh Doni. Di siang harinya, saat itu matahari sedang terik-teriknya. Suasana di warung kopi Bang Doni nampak ramai dipenuhi para pengunjung yang biasa datang di warung kopi Bang Doni saat makan siang. Terlihat Doni dan Gembul nampak mengobrol intens di kursi depan di warung kopi Bang Doni. Bang, kenapa sih kita ngobrol di sini? Ini kan panas banget Bang. Kenapa nggak ngobrol di dalam aja sih? Keluh Gembul. Dah ngeluh aja lo orangnya. Di dalam rame, kita kudu ngalah Bul. Udah kita ngobrol di sini aja, sahut Tony Sewot. Udah tahu yang datang makin rame, kenapa tempat kita nggak dibikin luas sih Bang? Ya sabar, lah gue emang udah ngerencanain mau ngeluasin warung kopi Bang Doni. Jawab Doni. Dari dulu ngomongnya rencana mulu, wacana doang, wahananya nggak ada. Gerutu Gembul. Di situ Doni tak menggubris keluhan Gembul, malahan dia menagih Gembul mengenai perekrutan pegawai sebagai pengganti Gomang untuk menjaga warung. Rupanya sejak kejadian terakhir saat warung kopi Bang Doni mendapat kiriman bungkusan tanah kuburan, Doni menyuruh Gembul untuk mencari orang yang akan bertugas menjaga warung kopi Bang Doni. Bul, lu kan gue suruh nyari orang bakal jagain di sini. Mana? Tanya Doni. Tenang Bang, bentar lagi orang datang. Tadi udah saya telepon. Jawab Gembul. Tapi ngomong-ngomong, tuh orang siapa Bul? Soalnya gua kan gak bisa main terima aja. Dia itu nanti kudu tinggal di mari. Dia megang kunci, terus tanggung jawab sama barang-barang yang ada di sini. Kagak bisa sembarangan orang. Jelas Doni. Dengan santai Gembul berkata, tenang aja Bang, dia ini temennya paman saya. Katanya dia butuh kerjaan, makanya saya tawarin. Sebentar lagi juga orangnya nyampe. Soalnya saya bilangnya siang sebelum jam 1 udah harus ada di sini. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Gembul, karena tak berapa lama Jumri datang menghampiri keduanya dengan didampingi oleh seorang pria parubaya. Mas Gembul, ini ada yang nyari, ungkap Jumri pada Gembul. Di situ, pria yang mencari Gembul terlihat cukup klasik dengan rambut klimis belah pinggir, baju kemeja batik berwarna gelap, celana bahan berwarna biru, serta sepatu pantofel hitam yang warnanya sudah mulai memudar. Mendapati itu, Gembul langsung menyuruh pria yang mencarinya untuk duduk. Oh iya, silakan duduk Pak. Ini kebetulan ada Bang Doni yang punya tempat ini. Setelah duduk, pria tersebut langsung memperkenalkan dirinya pada Doni dan Gembul dengan gaya bicaranya yang sedikit medok dan juga formal. Pria parubaya itu langsung memperkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Slamet. Kebetulan saya ini temannya Pak Subhan, yang kebetulan adalah pamannya Mas Gembul. Kebetulan maksud kedatangan saya ke sini yang mana adalah bermaksud untuk melamar kerja sama masnya. Kebetulan saat ini saya belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Demikian hal yang ingin saya sampaikan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, ujar pria parubaya itu yang rupanya bernama Pak Slamet. Mendengar itu, Doni sempat kaget mendengar gaya bicara Pak Slamet yang terdengar cukup unik. Oh iya Pak Slamet, kenalin nama saya Doni. Nah, kebetulan saya emang lagi nyari orang buat jaga di sini. Nah, Pak Slamet sebelumnya udah pernah kerja di mana aja ya? Tanya Doni. Mendapat pertanyaan dari Doni, Pak Slamet nampak mengkerutkan dahinya dan mencoba menjawab pertanyaan dari Doni. Baik Mas, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan masnya. Kebetulan dulu masih muda saya pernah jaga kandang kebun mas di kampung. Kebetulan kebunnya juga punya mbah saya. Terus saya juga pernah
jaga mobil Pak Lurah, namanya Lurah Jatmiko. Nah, waktu itu di kampung saya sedang mengalami kebanjiran. Kebetulan waktu itu Pak Lurah sendiri yang menunjuk saya langsung untuk menjaga mobilnya selama seminggu lebih. Terus yang terakhir, kebetulan saya pernah jaga TPS ketika masa kampanye, dan kebetulan Pak RT-nya yang langsung menunjuk saya, nama RT-nya adalah Pak Joko. Jadi kalau masalah jaga menjaga, kebetulan saya sudah mumpuni Mas. Sebenarnya kebetulan saya juga banyak jaga-jaga yang lain, tapi saya tidak mau sombong. Kebetulan kata orang tua saya, kalau jadi orang tidak boleh sombong, ujar Pak Slamet pada Doni. Mendengar itu, otak Doni seakan berhenti bekerja. Ya, Doni nampak tak bisa mencerna apa yang dikatakan Pak Slamet barusan. Entahlah, selain gaya bicaranya yang baku, penjelasan dari Pak Slamet nampak tak jelas arahnya. Doni pun langsung memalingkan pandangannya ke arah Gembul. Dia nampak emosi. Bagaimana tidak, Gembul telah mendatangkan seseorang yang berperilaku unik seperti Pak Slamet. Namun seketika tiba-tiba saja Pak Slamet berkata kembali, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, kebetulan saya belum salat zuhur. Dengan ini saya mau memohon izin untuk menunaikan ibadah tersebut. Kalau boleh tahu di mana musolanya? Kebetulan saya belum mengetahuinya," ungkap Pak Slamet. Mendengar itu, Doni langsung mempersilahkan Pak Slamet untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Tak hanya itu, Doni juga menunjukkan di mana letak musola berada. Setelah Pak Slamet pergi, Doni kembali menatap tajam ke arah Gembul. Badak, lu bener-bener banget ya. Lu kalau nyari orangnya beneran dikit ngapa? Itu orang ngomongnya baku banget. Mana kebanyakan kebetulannya lagi. Wah, gak ngerti bahasanya Gembul, sentak Doni emosi. Dengan berlaga santai, Gembul langsung mencoba meredam emosi Doni. Sabar bang, tarik napas dulu yang dalam. Jangan emosi dulu bang. Asal abang tahu, kebetulan Pak Slamet itu kata paman saya orang jujur, dan dia juga amanah. Lagi pula orang yang gak neko-neko. Lagian kan tadi abang dengar sendiri kalau Pak Slamet banyak kebetulannya. Maksudnya pengalamannya. Pengalaman apaan? Jagain kandang kebo. Kalau jagain kandang kebo mah dia kagak perlu kemari. Mending dia jaga di kamar lo, jagain kebo Brebes, hardik Doni yang masih emosi. Namun emosi Doni hanyalah sesaat, karena pada akhirnya dia tetap menerima Pak Slamet untuk bekerja. Doni langsung memperkenalkan Pak Slamet pada pegawai yang lain. Kemudian Doni menunjukkan kamar di mana Pak Slamet akan tinggal. Sementara itu, di tempat dan waktu yang berbeda, sore itu, di sebuah desa kecil di pinggiran kota Brebes, langit tampak berwarna jingga keemasan menyambut matahari yang perlahan turun di ufuk barat. Angin semilir berembus lembut, menyentuh daun-daun pepohonan dan menyapa wajah siapapun yang berdiri di luar rumah. Suasana begitu damai. Di sudut halaman rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan bata, seorang pria berusia sekitar akhir 30-an nampak duduk bersila di atas tikar pandan. Namanya Trisno. Tubuhnya kurus tapi berisi, wajahnya bersahaja, dan di tangannya ada gitar tua yang terlihat begitu dirawat dengan penuh perhatian. Gitar itu merupakan pemberian ayahnya sebelum meninggal 2 tahun yang lalu. Dengan hati-hati, Trisno mengelap bodi gitar itu menggunakan kain, menyusuri setiap lekuknya seolah sedang menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Tak ayal, gitarnya pun terlihat mengkilap walaupun berwarna hitam, namun nampak menyilaukan karena pantulan sinar yang memantul pada gitar tersebut. Di sampingnya, sebotol cairan pembersih dan alat stem gitar menjadi teman setia sore itu. Sebenarnya, pekerjaan utama Trisno adalah pemasang gorden di salah satu toko gorden di kota Brebes. Cukup lama dia bekerja di toko tersebut karena Trisno merupakan salah satu pegawai kesayangan dari bosnya. Karena memang selain rajin, Trisno sangat ulet dan telaten, dan yang paling utama, Trisno merupakan seorang yang sangat jujur. Trisno bukan sekedar penjaga toko gorden. Dia adalah seorang gitaris orkes dangdut yang namanya cukup dikenal di sekitaran kampung. Setiap kali ada hajatan, pesta pernikahan, atau acara syukuran, nama Trisno sering disebut-sebut sebagai pengiring andal. Petikan gitarnya memiliki ciri khas halus, mengalun, tapi kadang bisa menggoda penonton dengan lik-lik tajam yang menyayat.
Dan karena kalian itulah, Trisno sering menjadi pemain cabutan. Ada banyak grup dangdut di desa sekitar yang ingin meminjam tangannya. Tapi bagi Trisno, bukan soal bayaran, meski tentu itu penting, melainkan rasa. Rasa ketika denting senar menyatu dengan suara seruling, kendang, dan tentu saja lengkingan suara biduan yang menyanyikan lagu-lagu cinta dan patah hati. Sebenarnya dulu permainan gitar Trisno biasa-biasa saja, namun setelah memakai gitar pemberian sang ayah, entah kenapa kemampuan bermain gitarnya langsung melesat naik. Mungkin karena Trisno rajin berlatih, sehingga dia dapat mengasah kemampuan dalam bermain gitar. Sore itu, setelah gitar bersih dan senar tersetem sempurna, Trisno mulai memetiknya pelan. Sebuah lagu dangdut klasik mengalun lirih dari petikan tangannya. Nada-nada itu mengisi udara, menyatu dengan semilir angin yang lewat. Matanya terpejam, menikmati melodi dan suasana. Trisno nampak sedang berlatih sekaligus melemaskan tangannya, karena dalam waktu dekat Trisno akan tampil di sebuah panggung besar, sebuah pesta pernikahan anak kepala desa yang kabarnya akan mengundang biduan dari kota. Sebuah kesempatan emas, dan Trisno tahu petikan gitarnya harus tampil sempurna. Tak lama kemudian, istrinya yang bernama Rati datang dari dapur membawa kopi hitam serta pisang goreng yang tertata di atas piring. "Memang kapan acaranya, Mas? Udah latihan aja sih?" tanya sang istri. "Besok aku sudah tampil, makanya aku harus latihan biar tanganku nggak kaku," jawab Trisno. Ya, setiap akan manggung, Trisno bersemangat. Sebenarnya dalam hatinya Trisno menyukai saat dirinya beraksi di atas panggung. Tak jarang saat sedang beraksi, namanya dielulukan oleh para penonton. Karena hal itulah yang membuat salah satunya Trisno masih menekuni pekerjaan sampingannya tersebut. Hasil dari bayaran dia bermain gitar pun cukup lumayan. Namun sayangnya hidupnya masih pas-pasan. Ya, jangankan menabung, untuk kebutuhan sehari-hari saja Trisno cukup kesulitan. Entahlah, setiap kali dia mendapat honor dari bermain gitar, ada saja keperluan mendesak yang tiba-tiba muncul. Anaknya yang jatuh sakit, motornya yang rusak akibat terjatuh, kompornya yang rusak, atau hal-hal lainnya. "Mas, kenapa ya? Hidup kita kok begini-gini aja. Padahal kan hasil dari kamu manggung itu lumayan," keluh Rati. "Tapi kalau aku lihat-lihat ya, kamu itu juga sekarang tambah kurus. Apa lebih baik untuk sementara kamu ndak usah manggung-manggung lagi, Mas," ucap Rati khawatir. "Loh, kamu itu gimana sih? Kan kamu yang bilang hidup kita pas-pasan. Nanti kalau aku nggak manggung, keadaan kita malah lebih parah loh. Lagian aku juga sehat-sehat aja kok, paling cuma masuk angin," ungkap Trisno mencoba menenangkan istrinya Rati. Mendengar itu, Rati hanya menghela nafas, karena memang selama suaminya sering berpindah dari panggung satu ke panggung yang lain, Rati melihat jika tubuh suaminya semakin bertambah kurus saja. Keesokan harinya, pagi itu, langit berbes tampak cerah, matahari bersinar hangat, angin berembus ringan, membawa aroma tanah basah dan kembang setaman dari halaman-halaman rumah warga. Di lapangan luas milik kepala desa, para panitia hajatan tampak sibuk menyiapkan panggung, dekorasi, dan juga kursi tamu. Spanduk besar bertuliskan "Selamat Menempuh Hidup Baru, Riko dan Dinda" terbentang di atas panggung utama. Di balik panggung, Trisno sedang memeriksa gitar kesayangannya. Untuk terakhir kali, suaranya disetem ulang, kabel-kabel disambung, dan suara cek sound dari mic mulai mengisi udara. Beberapa anggota grup dangdut sudah tiba, termasuk sang biduan Desi Marlina, penyanyi dangdut muda dari kota yang sedang naik daun. "Siap, Mas Trisno?" tanya sang pemain kendang. Trisno mengangguk. "Siap. Lagu pembuka kita kasih yang ringan dulu aja ya, biar tamu-tamu semangat sarapannya," ucapnya sambil tersenyum. Ketika acara dimulai, musik mulai mengalun. Petikan gitar Trisno terdengar bersih, jernih, dengan karakter khas yang mengalun lembut tapi menggoda. Dia terlihat menyatu dengan instrumen di tangannya. Matanya setengah terpejam seolah tengah berdansa dengan melodi. Penonton mulai berdatangan, duduk di bawah tenda besar, sebagian berdiri di pinggir panggung, menggoyangkan badan mereka mengikuti irama.
Desi naik ke atas panggung dengan gaun hijau mencolok dan suara yang merdu. Dia membuka lagu dengan lantunan klasik dangdut. Penonton bersorak. Suara gitar Trisno menyelinap di antara alunan kendang dan seruling, memberi warna pada musik itu. Anak-anak kecil mulai berjoget, para ibu tersenyum lebar, dan beberapa bapak-bapak terlihat ikut mengangguk-anggukan kepalanya. Di tengah lagu ketiga, Desi sempat kehilangan konsentrasi dan lupa oleh urutan lagu. Namun, Trisno dengan sigap menyesuaikan alunan musik, memberikan transisi lembut hingga kesalahan Desi tak terlihat dan alunan lagu kembali stabil. Penonton bersorak, memberi semangat. Desi menoleh ke arah Trisno. Dia menyadari kesalahannya. Desi pun mengajukan jempol tanda ucapan terima kasih. Trisno tersenyum kecil, fokus kembali pada senar-senar gitarnya. Hari itu, Trisno tampil penuh di acara tersebut. Keringat membasahi keningnya, tapi ia terlihat tenang dan hikmat saat lagu terakhir dinyanyikan, sebuah lagu sendu yang berjudul Bunga Dahlia. Penonton terdiam, larut dalam petikan gitar Trisno yang lirih dan menyayat. Beberapa orang bahkan terlihat meneteskan air mata, termasuk ibu kepala desa yang duduk di barisan depan. Selesai tampil, Trisno turun panggung. Tubuhnya memang lelah, tapi wajahnya bahagia. Seorang lelaki tua menghampirinya. Mas Trisno ya? Suara gitarnya itu ya, kayak nyentuh langsung ke hati, ucap lelaki itu sambil menepuk bahu Trisno. Memang gitarnya merek apa ya? Kok saya lihat dari bawah tadi kelihatannya bagus banget. Trisno hanya membalas dengan anggukan dan senyum rendah hati. Dalam hati, ia bersyukur. Cuma gitar biasa aja kok Pak. Kemudian Trisno ikut membantu teman-temannya membereskan peralatan. Setelah selesai, Trisno pun langsung pulang. Malam sudah begitu larut. Saat Trisno pulang ke rumahnya, sepeda motornya melaju pelan melewati jalanan desa yang sudah sangat sepi. Setibanya di depan rumah, Trisno langsung memarkirkan motornya dan memasukkannya ke dalam pekarangan rumah. Di dalam rumah, Rati sudah menunggu dengan wajah yang cemas. Mas, kok lama banget sih? Tadi katanya udah sampai selarut ini, tanyanya. Trisno hanya tersenyum. Tadi beresin alat-alat dulu dek, sekalian ngomongin buat acara minggu depan. Namun, di situ ada sesuatu yang terasa aneh dalam tubuh Trisno. Sejak dari panggung tadi dan kini semakin menjadi-jadi, kepalanya terasa sangat berat, bukan hanya karena lelah, lebih dari itu. Dia merasa seperti ada alunan musik yang terus-menerus berputar dalam pikirannya. Lagu-lagu yang biasa ia mainkan, bahkan irama kendang yang mengentak, semuanya seolah tak berhenti mengalir, bergema di dalam otak. Seakan-akan panggung tadi belum selesai, seakan gitar masih menempel di tubuhnya dan jemarinya masih menari-nari di atas senar. Mas, kamu kenapa? Tanya Rati lagi saat melihat suaminya terduduk di pinggir tempat tidur sambil memegangi pelipis. Gak tahu kenapa nih ya, kok kepalaku pusing, ucapnya lirih. Rati segera mengambilkan minyak kayu putih dan memijat pelan pelipis suaminya. Tapi saat dia menyentuh leher belakang Trisno, tubuh suaminya sedikit bergetar. Trisno menegakkan kepala, nafasnya berat. Sepertinya kamu harus libur dulu deh mas, manggungnya. Kamu itu seperti udah gak kuat kena angin malam, ucap Rati. Trisno hanya mengangguk mendengar nasihat dari istrinya. Namun di dalam hatinya, dia sangat berat meninggalkan kehidupan panggung. Karena bagaimanapun, selain menghasilkan uang yang cukup lumayan, Trisno juga menikmati dalam menjalankannya. Setelahnya, Trisno segera membereskan gitar beserta alat-alat lainnya seperti efek gitar, jack kabel, dan lain-lain. Biasanya, Trisno menaruh perlengkapan musiknya pada kamar khusus. Rumah Trisno memiliki 3 kamar. 1 kamar dipakainya untuk tidur, 1 kamar untuk anaknya, dan 1 kamar lagi untuk peralatan musiknya. Namun malam itu, saat semua telah sunyi dan Rati tertidur di sampingnya, Trisno masih terjaga, matanya menatap langit-langit rumah. Suara-suara itu belum pergi, bahkan kini terdengar semakin nyata. Setiap nada, setiap petikan begitu jelas, seolah ada konser mini yang berlangsung di dalam kepalanya. Trisno menutup telinga dengan kedua tangannya, tapi suara itu tetap ada. Dia bangkit, berjalan ke kamar peralatan musik miliknya. Di situ Trisno menatap gitar tuanya yang tersandar di dinding.
Untuk saat dia merasa gitar itu sedang menatap balik ke arahnya, tiba-tiba saja rasa kantuk mulai menjalar di matanya. Seketika Trisno pun tertidur di dalam kamar yang menyimpan peralatan musik miliknya. Keesokan paginya, Trisno terkejut ketika dirinya dibangunkan oleh Ratih. Mas, bangun mas. Kok tidur di sini sih? Sambil menguap, Trisno terbangun dari tidurnya. Namun di situ dia terkejut ketika mendapati dirinya sedang memeluk gitar miliknya. Padahal seingat Trisno semalam ia tak sempat memegang gitar dan langsung tertidur pulas. Kamu kenapa sih? Kok tidur sama gitar gitu? Tanya Ratih kebingungan. Di situ Trisno keheranan. Dia pun tak bisa berkata-kata. Ratih segera menyuruh Trisno untuk mandi karena memang sudah waktunya Trisno untuk berangkat kerja. Pagi itu, setelah Trisno pergi bekerja sambil mengantar anak ke sekolah, di halaman samping rumah, Ratih yang tengah sibuk menjemur baju sambil menggantungkan celana kerja Trisno. Ratih melamun. Ia masih memikirkan kejadian semalam. Suaminya yang mengeluh mendengar alunan musik di kepalanya. Saat pikirannya belum sempat jernih, tiba-tiba saja suara dari arah pagar kayu terdengar memanggilnya. Ratih. Ratih menoleh. Di sana berdiri Bu Sarti, tetangga sebelah rumahnya yang hanya dipisahkan pagar bambu dan rumput pisang. Bu Sarti, ada apa ya? Bu Sarti melangkah pelan. Wajahnya seperti hendak membicarakan sesuatu yang penting, tapi ia juga enggan terlalu belak-belakan. Dia mendekat dan menunduk sedikit lalu berbisik. Maaf nih Ratih, saya cuma pengen nanya aja. Kok tumben ya? Semalam suami kamu main gitar, padahal itu udah tengah malam loh. Ratih mengernyit heran. Maksudnya semalam itu jam berapa ya Bu? Ya kira-kira jam 3 pagi. Saya bangun karena pengen ke kamar mandi, terus saya dengar suara gitar dari rumah kamu. Ratih terdiam, jantungnya berdetak cepat. Jam 3 pagi? Ulangnya pelan, hampir tidak percaya. Tapi Bu, suami saya semalam tidur. Dia kan kecapean habis manggung. Saya yakin banget dia nggak bangun apalagi main gitar. Bu Sarti mengangguk pelan seolah tahu bahwa ucapannya terdengar ganjil. Iya juga sih. Saya juga mikirnya aneh. Tapi suaranya jelas Ratih. Saya bukannya mau usil ya, tapi nggak biasa-biasanya loh Mas Trisno main gitar tengah malam, bahkan itu pagi ya. Untungnya hubungan Ratih dan tetangganya itu sangat baik sehingga hal-hal seperti itu tak membuat hubungan kedua tetangga tersebut menjadi terganggu. Di malam harinya, saat Trisno sudah pulang dari bekerja, dia menanyakan hal yang tadi disampaikan oleh tetangganya Bu Sarti. Mendapati itu, Trisno langsung mengelak. Wah, aku ndak main gitar kok semalam. Aku kan langsung tidur. Mendapat jawaban itu, Ratih tak bisa memaksa Trisno untuk mengakuinya. Namun yang pasti di situ mulai terdapat kejanggalan yang terjadi pada keluarga kecil mereka. Sementara itu, di waktu dan tempat yang berbeda, pagi itu Gembul dengan semangat memberikan undangan pada Doni, Mas Zubaida, Jumeri, dan Boni. Tak lupa, Gembul juga menitipkan surat undangan untuk Nani pada Bang Doni. Bang, ini saya mau ngundang, ucap Gembul. Ngundang? Ngundang apaan? Lu mau sunat? Saut Doni sekenanya. Sembarangan. Saya mau ngundang buat acara pernikahan adik saya bang. Jelas Gembul. Sekalian saya mau izin ya bang, 4 hari gak masuk kerja dulu. Oh adek lo, emang kapan? Terus di mana acaranya? Tanya Doni penasaran. Ya di Brebes dong bang, di rumah saya acaranya seminggu lagi, jawab Gembul. Buset, mepet amat, udah malah jauh banget lagi acaranya. Kagak bisa dipindahin apa? Deket-deket sini gitu Bul, ledek Doni. Ya bisa bang, tapi abang ya yang nanggung biayanya, sahut Gembul sewat. Lah adek lu yang nikah masa gue yang nanggung? Gue nitip aja ya amplopnya, ucap Doni. Tak berselang lama, Mas Zubaida masuk ke dalam rumah setelah merapikan jualan nasi uduk miliknya. Dengan wajah penasaran, Mas Zubaida bertanya, emangnya siapa yang nikah Bul? Itu mak, adik saya mak, jawab Gembul. Oh adek lu emangnya laki apa perempuan? Tanya Mas Zubaida lagi. Perempuan mak, persis banget di bawah saya, bontot, jelas Gembul. Wah kalau begitu mah kita kudu dateng Don, jangan sampai kagak, ucap Mas Zubaida pada anaknya.
Ya mak mesti datang biar emak tahu rumah saya, sekalian biar kenal sama orang tua saya. Saud Gembul bersemangat. Ya udah, emak bakalan datang ya Bul. Saud Mas Zubaida yang langsung menuju dapur. Mendapati itu, dengan wajah jengkel, Doni menatap Gembul dengan tajam. Bakul, nyusahin aja sih lu. Kan nitip juga bisa, kagak perlu datang ke rumah lu, ucap Doni sewot. Orang emak sendiri yang mau datang, masa saya tolak? Itu namanya gak sopan bang, saut Gembul. Ya lu pentahun diri Bul, mak kayak bagaimana? Emak itu orangnya kagak boleh diundang dikit. Dia pasti bakalan datang. Mau acaranya di Kemerun juga dia pasti bakal datang. Mak dirodok lu, gue juga nih yang repot, timpal Doni sewot. Kemudian Doni pun segera menuju warung kopi miliknya. Saat itu dia ingin menengok Pak Slamet karena memang hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Setelah sampai di depan warung, betapa terkejutnya Doni melihat penampakan di depan kafe miliknya, ya kursi depan yang biasanya tersusun rapi kini terlihat sedang dijemur dengan posisi terbalik oleh Pak Slamet. Tanya itu, Pak Slamet pun terlihat sedang mengelap-ngelap tembok yang ada di samping parkiran yang menjadi pembatas dengan lahan kosong miliknya. Astagfirullahaladzim, Pak Slamet, ngapain ini kursi sama meja pada dibalikin? Tanya Doni kebingungan. Mendapati Doni yang baru saja tiba, Pak Slamet dengan sigap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang sama masnya. Dan untuk mengenai kursi serta mejanya, alhamdulillah kebetulan baru saja saya cuci. Dan sekarang kebetulan saya sedang jemur masih. Aduh, itu ngapa meja sama kursi pakai dicuci segala? Itu kan banyak dari stainless maksudnya. Dilap aja nggak apa-apa Slamet. Lagian sebentar lagi mau buka. Terus itu Pak Slamet ngapain ngelapin tembok? Kagak usah. Nanti kalau tuh temboknya udah demek biar dicat ulang aja. Kagak usah pakai dilap-lapin. Terus satu lagi, panggil saya Doni ya. Jangan masih. Saya keder, ucap Doni sewot. Baiklah, jika memang seperti itu, saya akan melaksanakan setiap perintah dari Mas Doni, sahut Pak Slamet sigap. Kemudian Doni pun langsung masuk ke dalam warung. Di situ dia menegur Jumeri akibat tindakan Pak Slamet tadi. Jum, lu bagaimana sih? Itu kursi dibalik-balikin sama Pak Slamet, lu diemin aja. Aduh, maaf ya Bang Doni, saya kira abang yang nyuruh, saut Jumeri. Mendengar itu, Doni pun baru teringat jika semalam dia memang menyuruh Pak Slamet untuk bersih-bersih, tapi dia tidak menyangka jika Pak Slamet keliru menangkap perintahnya itu. Di siang harinya, suasana di warung kopi Bang Doni cukup ramai. Aroma kopi panas bercampur dengan tawa dari para pelanggan yang sedang berbincang santai. Namun mendadak sebuah mobil Mercedes-Benz berwarna hitam mengkilap perlahan berhenti tepat di warung kopi Bang Doni. Pintu mobil terbuka dan dari dalamnya keluar seorang wanita cantik, elegan, serta memikat. Rambutnya panjang, tergerai indah. Kacamata hitam menutupi sebagian wajahnya yang putih, namun tak cukup untuk menyembunyikan pesona yang memancar dari dirinya. Dia mengenakan blus putih dan celana high waist krem yang serasi, ditambah sepatu hak tinggi yang berbunyi saat menginjak lantai. Suasana mendadak hening. Para pengunjung, terutama kaum pria, refleks menghentikan percakapan mereka. Beberapa bahkan sampai menahan nafas. Dengan langkah percaya diri, wanita itu melangkah masuk ke dalam warung kopi Bang Doni. Wajahnya datar namun berkelas. Di depan meja kasir, Sindu yang sedang menginput transaksi penjualan tampak sedikit gugup melihat kehadiran tamu tak biasa itu. Wanita itu menurunkan kacamatanya sedikit dan menatap Sindu langsung. Doninya ada? Tanyanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Sindu langsung berdiri tegak seolah baru saja diinterogasi jenderal perang. Bang Doni ada di belakang Bu, bentaran ya, saya panggilin dulu, jawab Sindu cepat, mencoba bersikap normal meski jantungnya berdetak kencang. Wanita itu mengangguk, lalu melirik sekeliling, pandangannya tajam, mengamati detail dengan cepat. Sementara beberapa pelanggan masih melongo karena terpana oleh pesona kecantikan wanita itu. Sementara di belakang, Doni terlihat sedang mengarahkan Pak Slamet mengenai tugas-tugasnya di warung kopi Bang Doni dengan sangat detail. Ya,
Doni tidak ingin kejadian tadi pagi terulang. Di situ dengan terengah-engah Sindu memberitahu Doni jika ada orang yang mencarinya. Bang, ucap Sindu. Lu ngapa, Du? Ngos-ngosan begitu? Tanya Doni heran. Itu bang, ada cewek cakep nyariin abang, ungkap Sindu. Ya elah, kirain ada apaan, gitu aja heboh banget lu, saut Doni. Kemudian Doni pun masuk ke dalam warung untuk mencari tahu siapa gerangan yang mencarinya. Itu di dalam, dan begitu mata Doni menangkap sosok wanita itu, ekspresinya langsung berubah. Mbak Clara, wanita itu tersenyum tipis. Hai Bang Doni. Kemudian Doni pun mengajak Clara untuk berbincang-bincang di ruangan VIP yang terdapat di warung kopi Bang Doni. Tumben ini, ada keperluan apa ya Mbak Clara datang kemari? Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Doni penasaran. Maaf, apa saya ganggu waktunya Bang Doni? Tanya Clara. Kagak, aman, waktu saya mau banyak. Jawab Doni gugup. Mendengar itu Clara langsung tersenyum. Oh gitu, syukur deh kalau nggak ganggu waktunya. Kebetulan hari ini saya memang sedang melihat kafe saya. Nah sekalian dia main ke sini, sekalian mau lihat kafe abang, ungkap Clara. Gitu ya, ya dah. Kebetulan tempat saya mau begini, apa adanya, kagak ada yang istimewa. Loh, siapa bilang tempat abang biasa? Ternyata kalau dilihat dari dalam, tempat abang ini luas juga ya. Pengaturan ruangannya juga cukup baik. Pantas aja abang banyak pelanggannya, ujar Clara mengenai penilaiannya pada warung kopi Bang Doni. Biasa-biasa aja mbak, saut Doni merendah. Iya, bagaimana kafenya? Rame kagak? Kalau kurang rame, ntar saya suruh langganan saya buat main juga ke tempatnya Mbak Clara. Mendengar ucapan Doni yang lugu tak ayal membuat Clara tertawa kecil. Dia tidak mengira jika Doni tidak menganggapnya sebagai pesaing. Gak usah Bang Doni, ucap Clara sambil tersenyum. Kemudian Clara mengungkapkan sesuatu hal yang terjadi di kafe miliknya belum lama ini. Ya, Clara memberitahu jika asisten yang bernama Gio melakukan dumping saat pembukaan kafe tanpa sepengetahuannya. Ada juga salah satu pegawainya yang bernama Jamingin melakukan hal yang tak lazim saat bekerja padanya. Akibatnya Clara merasa tak enak hati pada Doni dan menanyakan apakah warung kopi Bang Doni terkena imbasnya. Di situ Doni menyembunyikan apa yang sebenarnya sempat terjadi di warung kopi Bang Doni. Doni tak ingin Clara merasa bersalah. Lagi pula masalahnya juga sudah selesai dan kini warung kopi Bang Doni telah kembali normal. Namun di situ Doni penasaran dengan salah satu pegawai Clara yang bernama Jamingin. Kalau boleh tahu Mbak Clara, itu pegawainya yang namanya Jamingin emangnya ngapain ya? Sambil menyeruput kopi latte yang diberikan Doni, Clara pun berujar, "Oh, Pak Jamingin sudah aku pecat. Soalnya aku nggak mau kalau ada salah satu pegawai aku yang bertindak nggak lazim. Apalagi kalau sampai berurusan dengan hal-hal yang berbau klinik. Aku nggak suka. Jadinya kan aneh-aneh Bang Doni. Terakhir dia kerja, dia itu tiba-tiba pulang katanya sakit. Tapi abis itu nggak ada kabarnya lagi. Aneh kan?" Mendengar itu Doni hanya mengangguk. Clara tidak tahu kejadian di balik semua itu. Namun Doni tak ingin membicarakannya pada Clara karena Doni sudah menganggap jika semua masalah itu telah selesai. Tanpa terasa mereka telah menghabiskan waktu berjam-jam saat mengobrol bersama. Di situ Clara pun akhirnya mengakhiri kebersamaannya dengan Doni. Nggak kerasa ya, udah hampir 2 jam kita ngobrol. Makasih ya Bang Doni untuk kopi sama roti bakarnya, ucap Clara. Sama-sama Mbak Clara. Cuma begitu aja. Lagian tadi ditawarin nasi padang gak mau. Padahal kali-kali Mbak Clara cobain dah warung nasi padang yang ada di seberang tuh. Kepala ikan gagapnya, ikan gagap, ikan kakap maksudnya. Enak banget, cobain dah, ucap Doni disusul senyuman kecil dari Clara. Kemudian Clara pun pergi meninggalkan warung kopi Bang Doni. Di situ nampak supirnya menunggu di depan parkiran dan langsung membukakan pintu untuk Clara. Doni yang mengantar sampai ke depan nampak tersenyum sambil menganggukkan kepala saat Clara membuka jendela mobilnya. Saya pamit ya Bang, ucap Clara lembut. Saat Doni melihat kepergian Clara, tiba-tiba saja Gembul muncul dari belakang.
Wah, 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 ada mainan baru lagi ya bang, ucap Gembul yang langsung mengagetkan Doni. Samber geledek, lu ngagetin aja, sentak Doni sewot. Rupanya tak hanya Gembul, Jumri pun juga ada di situ. Ayo temen ya, bener kata Mas Gembul, Mbak Clara orangnya cakep, cakepnya nggak ketulungan, Bang Doni beruntung. Ucap Jumri. Lu pada jangan ngadi-ngadi ya, lu pada jangan ikut-ikutan Gembul, jadi aneh, saut Doni. Loh, kok saya bang aneh? Kenapa saya? Yang aneh kan abang. Coba lihat handphone abang, HP kok di silent. Tadi Mbak Lani nelponin abang tuh dari tadi. Terus dia nelpon saya bilang aja abang lagi ngobrol sama cewek cakep. Ungkap Gembul yang membuat Doni langsung melihat handphonenya. Dan benar saja, beberapa kali panggilan tak terjawab berasal dari Nani. Tak ayal hal itu membuat Doni menjadi panik. Bul, lu yang bener kalau ngomong, lu ngomong gitu. Kalau bener gue kampak pala lu, ancam Doni ketakutan. Doni pun langsung berlari ke belakang untuk menelpon Nani. Melihat itu, Gembul nampak cekikikan melihat Doni yang seperti kebakaran jenggot. Mas Gembul, apa bener sampean ngasih tahu Mbak Nani kalau Bang Doni lagi sama Mbak Clara tadi? Tanya Jumri penasaran. Yang kelejum, kalau saya kasih tahu, waduh, bisa perang dunia ketiga. Ungkap Gembul yang rupanya hanya mengejek Doni. 1 minggu telah berlalu sejak Gembul menyebar undangan. Rupanya Gembul menyebarkan undangannya ke seluruh pegawai warung kopi Bang Doni. Alhasil karena mereka semua ingin menghadiri undangan Gembul, warung kopi Bang Doni pun ditutup sementara selama 2 hari. Dan kini hari yang dinanti pun tiba, acara pernikahan adik bungsu Gembul di kampung halamannya Brebes. Sejak pagi buta, suasana di sekitar warung kopi tampak tidak biasa. Warung kopi Bang Doni tidak beroperasi dan di depannya sudah terparkir manis sebuah mobil HiAce warna silver dengan sopir berbaju batik yang terlihat santai merokok di dekat mobil. Doni yang bertindak sebagai komandan rombongan tampak sibuk memeriksa barang-barang yang akan dibawa. Mak Zubaida juga sudah berdandan sedari subuh dengan baju dan jilbab biru tua serta tas berisi make up, minyak kayu putih, remason, serta perlengkapan lainnya khas keperluan ibu-ibu. Bunis mengenakan jaket kulit seolah ingin pergi ke konser musik. Nani tampil manis dengan busana hijabnya lengkap dengan kacamata hitam yang lebih cocok untuk pemotretan majalah. Sementara Jumri, Sindu, Lili, dan Rizal juga sudah siap dengan gaya masing-masing, sedangkan Gembul sendiri sudah terlebih dulu berangkat 2 hari sebelumnya. Yuk buruan yuk, jangan ada yang ketinggalan, teriak Doni sambil membuka pintu HiAce. Mendengar itu, semua pun langsung masuk, hanya tinggal Doni yang masih berada di luar. Sementara itu, Pak Slamet, satu-satunya orang yang tidak ikut rombongan, berdiri di depan warung dengan wajah antara bingung dan khawatir. Pak Slamet, saya nitip ini warung ya. Pokoknya kalau ada apa-apa langsung kabarin saya ya, pesan Doni pada Pak Slamet di situ. Tiba-tiba saja Pak Slamet bersikap seperti orang yang ingin memberikan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat jalan, semoga lancar di perjalanan nantinya. Tak lupa, mari kita semua berdoa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berdoa dimulai, ucap Pak Slamet. Doni terlihat celingkukan, disusul respon dari semuanya kecuali Mas Zubaida yang ikut berdoa. Melihat itu, Doni pun seketika mengikuti arahan Pak Slamet untuk ikut berdoa juga. Selesai. Kembali saya ucapkan selamat jalan untuk Mas Doni dan juga semua kru. Semoga bisa kembali dengan selamat. Amin. Ucap Pak Slamet melepas kepergian Doni dan rombongannya. Di situ Doni hanya terdiam sambil masuk ke dalam mobil. Dia tidak menyangka dengan sikap Pak Slamet barusan. Begitu semua penumpang naik, mobil pun melaju perlahan meninggalkan warung kopi Bang Doni. Don, itu tadi orang baru ya? Lempeng amat ngomongnya ya. Lah kita mau jalan di pidato dulu. Kayaknya dia dulu lurah kali ya, tanya Mas Zubaida. Gak tahu mak, Doni kenal begitu. Kabelnya kali ada yang putus, jawab Doni sekenanya. Dah lu kata radio tuh orang, saut Mas Zubaida.
Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil penuh canda dan tawa. Sesekali nyanyian dari Bonis dan Lili yang tak kenapa selalu falas tapi tetap percaya diri. Set dah, lu nyanyi apa kumur-kumur sih, Nis? Mana pakai joket kulit begitu? Mau narik ojek lu? Ledek Doni. Ye, biarin aja. Daripada emak udah kayak anggota Perindo biru-biru gitu. Saut Bonis disusul gelak tawa dari seluruh penumpang. Perjalanan ditempuh sekitar 4 jam dengan beberapa kali pemberhentian sehingga ke rest area untuk ke toilet dan membeli tahu Sumedang serta cemilan lainnya. Setibanya di Brebes, mereka disambut oleh Gembul yang sudah berdiri di depan rumahnya. Kala itu Gembul terlihat nampak berbeda. Dengan rambut klimis, Gembul sangat rapi, mengenakan batik berwarna merah marun serta celana panjang hitam berbahan katun. Senyumnya merekah lebar melihat rombongan Bang Doni dari Bekasi benar-benar datang. Bang, Mak, waduh, rame banget. Terima kasih ya, Mak, udah datang. Saya nggak nyangka segini banyak yang datang. Seru Gembul dengan haru. Doni yang baru saja keluar dari mobil langsung nyeletuk. Buset, gua kata ondel-ondel cawang. Taunya lu, ledek Doni. Abang nih nggak di Bekasi, nggak di Brebes, ngatain saya mulu. Saut Gembul sewot. Acara pernikahan itu berlangsung meriah. Musik dangdut yang berasal dari MP3 sudah mulai mengalun di acara tersebut. Aroma sate ayam, gulai kambing, dan nasi prasmanan menyebar ke segala penjuru. Ibu-ibu sibuk mondar-mandir, sementara anak-anak berlarian dan para tamu silih berganti datang. Rombongan Doni akhirnya tiba di depan pelaminan. Satu persatu mereka menaiki panggung untuk memberikan ucapan selamat. Mas Zubaidi yang paling bersemangat langsung menyalami kedua orang tua Gembul sambil berkata dengan gaya khasnya, Ibu bapak, selamat ya. Semoga anaknya sakinah mawadah warohmah, biar cepet-cepet dapat momongan, biar rame rumahnya ya. Orang tua Gembul yang terlihat ramah dan sederhana membalas dengan senyuman hangat pengantin wanita. Adik Gembul yang mengenakan gaun berwarna putih tampak anggun dan bahagia, sementara suaminya berdiri di samping dengan wajah sedikit tegang tapi senang. Besan dari pihak laki-laki pun menyambut dengan tangan terbuka, seolah merasa bangga karena tamu dari kota besar datang jauh-jauh ke Brebes. Setelah berfoto sejenak, Gembul yang sedari tadi sibuk menyambut tamu langsung mengarahkan Doni dan rombongan untuk menyantap makanan yang telah tersaji. Sambil mengambil piring, Doni sempat melirik ke arah panggung megah yang ada di halaman depan rumah. Panggung itu berdiri kokoh dengan dekorasi warna-warni, lampu kelap-kelip, namun panggung itu tampak kosong. Tak ada satupun pemain musik atau biduan yang ada di atasnya. Dengan penasaran, Doni pun bertanya pada Gembul, Bul, itu panggung gede banget ya, tapi ngapa sepi? Lah pemainnya mana? Biduannya pada kemana? Oh, dangdut, nanti siang bang mainnya, sekarang mah belum datang, jawab Gembul. Tak lama berselang, sebuah mobil pick up berhenti di sisi panggung. Dari sana, satu persatu personel grup orkes dangdut mulai turun, lengkap dengan alat-alat musik mereka: kendang, suling, bass elektrik, keyboard, dan tentu saja gitar. Seorang pria berkumis tebal langsung memberi aba-aba sambil membuka kunci truk. Ayo cepetan, acaranya mulai picuhur, kita ndak boleh molor. Salah satu dari mereka yang turun adalah Trisno. Dia mengenakan kaos hitam yang bertuliskan nama grup mereka, rambutnya disisir rapi ke samping, dan gitar tuanya ia sandang di punggung dengan penuh kehati-hatian. Ya, gitar peninggalan almarhum sang ayah yang selalu ia bawa kemanapun ia tampil. Saat naik ke atas panggung, Trisno langsung menata peralatannya dan menyetem gitar sambil memandang ke arah penonton yang belum ramai. Angin siang berembus pelan membuat rambut dan bajunya berkibar. Personil yang lain pun nampak sudah siap-siap. Begitu juga dengan para biduan wanita yang berpakaian sangat seksi. Di situ, Doni yang sedang menikmati makanan iseng bertanya pada Gembul jika orkes dangdut yang bermain di kampung biasa memainkan lagu apa saja. Bul, di sini orkes dangdutnya biasanya nyanyiin lagu apa Anda? Tanya Doni penasaran. Namun di situ tiba-tiba Gembul yang ingin mengerjai Doni langsung berkata dengan nada yang sedikit tinggi, Oh, apa bang? Namanya siapa?
Abang nanya nama biduan yang mana. Mendengar itu, tak pelak Doni pun terkejut. Mengapa Gembul berkata demikian? Wajar saja Doni panik, karena saat itu yang duduk di sebelahnya adalah Nani sang kekasih. Dengan wajah panik, Doni bereaksi, budek, siapa yang nanya biduannya? Gua nanya lagunya sialan. Di situ Nani juga ikut bereaksi. Sebenarnya dia tahu jika Gembul hanya bercanda, namun di situ Nani juga ingin ikut mengerjai Doni. Apa? Abang mau kenalan sama biduannya? Ayo sini, biar Nani yang nganterin, sahut Nani. Kagak Nan, kagak. Abang beneran dah, abang kagak nanyain biduannya. Sumpah, ini nih si Gembul, si badak, kupingnya koslet kali. Abang nanya apa, dijawab apa, sahut Doni gelagapan. Melihat itu Nani langsung tertawa melihat sikap Doni yang menurutnya sangat lucu. Tak lama, setelah semua personil orkes sudah menaiki panggung, suasana yang semula tenang berubah menjadi riuh oleh dentuman musik. Trisno dengan gitar kesayangannya yang menggantung di dada memimpin pembukaan lagu dengan petikan khasnya lembut tapi menggigit. Biduan pun ikut naik ke atas panggung, menyapa tamu undangan dengan senyuman genit dan lambaian tangan yang menggoda. Tak butuh waktu lama, lagu pertama pun mengalun. Sebuah tembang lawas dangdut dengan irama mendayu, namun dibalut petikan gitar Trisno yang terasa lebih dalam. Penonton mulai bergoyang. Beberapa bahkan terlihat terpejam menikmati musik seolah terseret dalam gelombang nostalgia dan irama yang menyentuh hati. Lagu kedua pun langsung disusul. Kali ini lebih ceria dengan ketukan kendang yang cepat dan biduan yang mulai menggoda penonton lewat gaya dan suaranya. Tapi tetap saja alunan gitar Trisno menjadi pondasi dari semuanya. Nada-nada itu seperti bicara sendiri, mengisi ruang, menyelinap ke hati dan membawa perasaan tamu undangan melayang. Rizal yang duduk tak jauh dari panggung sempat bersandar sambil berkata pelan ke Jumeri, Mas Jum, ini kok orkesnya enak banget ya mainnya, kayak kagak ada noise-nya, bersih banget suaranya. Jumeri mengangguk pelan, matanya terpaku pada Trisno yang sedang asyik dengan gitarnya. Iya Jal, yang main gitar kayaknya jago banget. Beberapa tamu undangan terlihat mulai berdiri dan bergoyang di sekitar panggung, sementara sebagian lainnya hanya bisa menikmati dari tempat duduknya, tak berani berdiri tapi jelas terpukau. Di atas panggung, Trisno tak bicara. Ia biarkan gitar yang berbicara, dan dari cara semua orang tersenyum mengangguk, bahkan terbuai jelas suara gitar telah menyentuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun di tengah kegembiraan, tawa, dan goyangan para tamu undangan yang larut dalam alunan musik, Gembul justru merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kegelisahan merayap diam-diam dalam dadanya. Dia mencoba mengabaikan, tapi firasat itu semakin kuat, seperti bisikan yang tak berhenti memanggil. Dan benar saja, tiba-tiba seperti kilat menyambar di siang bolong, kejadian itu pun terjadi. Di tengah alunan musik yang begitu menghibur, Trisno yang sedari awal tampak asik dengan gitarnya mendadak berhenti memetik. Tubuhnya menegang sejenak, lalu ambruk begitu saja ke lantai panggung seperti wayang yang talinya putus. Gitar kesayangannya jatuh menyamping, mengeluarkan bunyi denting senar yang menyayat hati. Mas Trisno, teriak salah satu biduan histeris. Musik berhenti, suasana berubah kacau. Para personil orkes langsung menghampiri Trisno, begitu juga para tamu yang berada di dekat panggung mulai berdesakan berusaha melihat apa yang terjadi. Doni yang duduk tak jauh dari panggung langsung berdiri. Bul, itu ngapa? Ayo bantuin. Gembul yang juga terperangah tanpa pikir panjang langsung berlari menghampiri bersama Doni. Gembul dan beberapa orang lainnya segera mengangkat tubuh Trisno yang tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, nafasnya terengah, matanya terpejam rapat seperti sedang bermimpi buruk. Tangan kanannya mencengkram seolah menggenggam gitar, padahal gitar itu sudah tergeletak jauh. Ayo kita bawa ke dalam rumah, seru Gembul sambil memapat tubuh Trisno bersama yang lain. Di dalam rumah, suasana semakin tegang. Trisno dibaringkan di atas kursi tamu. Namun di balik semua itu, perasaan tak enak di hati Gembul kini menjelma menjadi firasat yang nyata. Di dalam rumah yang mulai dipenuhi rasa cemas, Gembul memasang tatapan tajam ke arah Trisno yang terbaring lemah. Tapi
Bukan hanya pada Trisno, melainkan ke arah lain, ke arah panggung, tempat gitar tua milik Trisno masih tergeletak, dan di sana dia melihatnya, asap putih tipis seperti kabut halus yang hampir tak terlihat oleh mata biasa perlahan menjalar dari tubuh Trisno, mengambang samar, lalu mengarah pelan menuju gitar yang tergeletak tak jauh di lantai panggung. Asap itu tertarik, tersedot masuk ke dalam seperti sedang menelan sesuatu yang tak kasat mata. Mata Gembul membelalak, bulu kuduknya merebak. Astagfirullah, itu apaan ya? Bisik ngeri. Tanpa banyak pikir, Gembul langsung meloncat dan berlari ke arah panggung. Dia meraih gitar tua milik Trisno dengan cepat, memeluknya dengan erat, seolah sedang menyelamatkan sesuatu yang sangat berharga. Orang-orang di sekitarnya bingung, tapi Gembul tak peduli. Langkahnya cepat kembali ke dalam rumah. Begitu masuk, dia meletakkan gitar itu tepat di samping Trisno yang masih tak sadarkan diri. Jangan ada yang deket-deket dulu, biarin dia istirahat, jangan dikerubungin, seru Gembul dengan suara tegas. Melihat itu, Doni berkata pada Gembul, ini kagak lu panggilin mantri aja, Bul? Gak usah bang, maksudnya ini bukan pingsan biasa, bisik Gembul. Maksud apaan sih? Tanya Doni kebingungan. Ini orang jiwanya kayak kesedot bang. Udah, nanti aja ngobrolnya diterusin. Saya mau buru-buru nolongin, takut terlambat, bisik Gembul lagi. Gembul segera memejamkan matanya, menarik nafas panjang, mengembuskan perlahan. Dia duduk bersila di samping Trisno yang masih terbaring lemah. Di sekelilingnya suasana perlahan nih. Tak ada suara selain detak jantungnya yang semakin cepat dan nafas Trisno yang masih belum stabil. Dalam hitungan detik, kesadaran Gembul seolah terlepas dari raganya. Gembul melakukan rogo sukmo untuk menolong Trisno. Saat ini dia harus tahu, dia harus melihat sendiri apa yang terjadi sebenarnya pada diri Trisno. Gelap, sunyi. Tiba-tiba saja pandangannya menembus kabut pekat. Gembul seperti berada di ruang kosong tak berbatas, penuh dengan asap kelabu yang terus bergulung-gulung. Di tengah kabut itu, dia melihat sesosok bayangan samar menggeliat dengan lemah. Ya, itu Trisno, tapi bukan tubuhnya, itu jiwanya. Dan tak jauh dari situ, Gembul terenyak. Sosok mengerikan, tinggi, kurus, dengan kulit seperti arang, berdiri membungkuk, memegang semacam tali tipis berwarna merah yang tersambung ke dada Trisno. Wajah makhluk itu seperti topeng rusak. Matanya hitam legam, mulutnya menyeringai, mengeluarkan suara menggeram rendah yang menggema ke segala arah. Makhluk itu sedang menghisap sesuatu dari dalam jiwa Trisno. Mungkin energi, mungkin kenangan, atau bahkan nyawanya. Hei Demit, lepasin dia setan, bentak Gembul lantang. Makhluk itu tak bergeming, namun dia menoleh, matanya menatap langsung ke arah Gembul. Untuk sesaat waktu seolah berhenti. Gembul merasa tubuh astralnya menegang, jantungnya berdetak liar, dan suara berat makhluk itu terdengar. Ini bukan urusanmu manusia, jiwa ini milikku. Gembul menggertakkan giginya, menggenggam tangannya kuat-kuat. Kenapa kamu mau ambil jiwanya? Tanya Gembul. Karena aku telah memberikan bantuan padanya. Aku telah memberikan kemudahan baginya, mendatangkan kemampuan pada dirinya, dan siapapun yang memakai gitar itu, maka jiwanya akan menjadi milikku. Ujar makhluk mengerikan itu. Mendengar perkataannya, Gembul langsung paham jika setan yang ada di depannya selama ini bersemayam dalam gitar milik Trisno. Pantas saja tadi Gembul merasakan hal aneh selama Trisno bermain gitar. Tak membuang waktu, Gembul langsung berdoa untuk mengusir makhluk yang ada di depannya. Gembul mundur satu langkah, merapatkan kedua tangan di dada. Di antara hening kabut astral, dia mulai melantunkan doa. Suaranya lirih, namun semakin lama terdengar semakin lantang. Wahai Zat yang menggenggam langit dan bumi, lindungilah saudara kami dari cengkeraman makhluk laknat ini. Kembalikan jiwanya dan kunci kembali segala kejahatan dalam benda terkutuk itu. Makhluk itu meringis, suaranya menggeram kasar. Kabut di sekeliling mereka berputar liar. Tali tipis merah yang mencengkram jiwa Trisno mulai terurai, bergetar seperti terpapar badai petir. Berhenti, berhenti, teriak makhluk itu. Kau tak punya kuasa di sini manusia. Jiwanya milikku. Tapi Gembul tak goyah. Ia melanjutkan doanya, bahkan kini lebih keras.
Seketika cahaya putih menyala dari tubuh astral Gembul, menyebar ke segala arah. Makhluk itu menjerit keras, tubuhnya mulai memudar meleleh seperti lilin terkena api. Tidak. Lalu Gembul kembali tersentak, matanya terbuka. Dia kembali ke ruang tamu rumahnya. Nafasnya tersengal, peluh dingin membasahi wajahnya. Di depan, Trisno mulai bergerak, jemarinya menggeliat, bibirnya sedikit bergetar, dan dari tenggorokannya terdengar suara lirih. Ratih. Gembul langsung menatap Doni yang sejak tadi berjaga. Bang Doni, kita harus rusakin gitar itu bang, ucap Gembul. Mendengar itu, Doni pun bingung atas permintaan dari Gembul tersebut. Set Bul, yang bener loh. Lah kesian dia, udah pingsan gitar kita rusakin. Udah bang, percaya aja sama saya deh bang, nanti saya jelasin, saut Gembul. Enggak, lo aja, tau gue diomelin sama teman-temannya Bul. Udah orangnya pingsan, gitar kita hancurin, dia elah kejam amat lu, tolak Doni. Ini itu gitar terkutuk bang, kita harus rusak biar setan nggak balik lagi ke gitar ini, jelas Gembul. Mendengar itu Doni baru sadar jika gitar yang berada di dekatnya adalah gitar terkutuk. Oh gitu, ya udah kita banting aja nih gitar. Jangan bang, ntar nggak enak kelihatan sama orang-orang, ntar jadi pertanyaan. Mending abang pukul aja gagangnya biar patah, ntar bilang aja gitarnya jatuh, ucap Gembul memberikan pandangan tanpa banyak pertanyaan. Akhirnya dengan sekali tebas memakai tangannya, Doni memukul gagang gitar itu hingga terbelah dua. Gitar keras banget Bul, rang Doni kesakitan. Melihat itu Gembul hanya tersenyum. Makanya saya nyuruh Bang Doni, kalau saya nggak kuat soalnya. Doni mengadu sambil mengibas-ngibaskan tangannya, jari-jarinya berdenyut hebat. Potongan gagang gitar kini tergeletak di atas lantai, patahannya berantakan, dan dari sela kayu yang retak muncul semburat asap tipis lalu hilang seketika, seolah ada sesuatu yang pada akhirnya lepas dari ikatan panjangnya. Gembul mengangguk pelan, wajahnya mulai tenang. Dia menatap ke arah Trisno yang kini tampak lebih damai. Wajah pucatnya mulai berangsur membaik, nafasnya mulai teratur. Doni hanya bisa mengangguk, masih belum sepenuhnya mencerna semua yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, Trisno selamat dan gitar itu tak akan pernah dimainkan lagi. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Dan nambah lagi nih ya. Bukan nambah sih, kemarin Gomang pergi dan datang Pak Slamet sebagai pengganti Gomang. Di sini nggak kalah serunya ya. Kalau Gomang biasanya dengan pantun, kalau Pak Slamet setiap ucapannya diawali kayak pidato nih. Keren juga, kayak ini lagi, kayak pejabat di zaman dulu ya, di zaman Orde Baru nih kalau saya dengar-dengar ya. Dan keren banget kisahnya, pastinya jadi makin ramai. Dan wah, nih keluarga Bang Doni nih maju baik, mama begitu ya, seneng banget kalau dia ada undangan tuh, kondangan paling seneng banget tuh. Apalagi keluar kota, dia kan mungkin bete sehari-harinya ya di rumah aja, jadi seneng banget tuh begitu dapat undangan dari Gembul. Dan acaranya di Brebes, jadi tutup deh warung kopi Bang Doni 2 hari. Naik HS bareng-bareng, waduh asik banget ya. Dan bagaimana ternyata di sini Trisno ya, sang gitaris yang ternyata gitarnya ini menyimpan atau tersimpan di dalam gitar ini ada sesuatu yang tidak baik. Alhamdulillah bagaimana ini bisa ditanggulangi oleh Gembul. Dan penasaran nih, pasti akan ada kelanjutan di kota Brebes. Kayaknya di episode selanjutnya masih berada di Brebes nih ya untuk Bang Doni dan semuanya. Terima kasih Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa. Ini durasi panjang lagi, jadi puas ya. Semoga puas teman-teman ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk sekali lagi bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap malam teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja.
Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.